Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pagi ini saya sudah berada di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pagi ini rencananya saya ingin menuju ke Bunaken. Nah, infonya sih setiap Sabtu pagi ada kapal gratis dari kota Manado ke Pulau Bunaken. Dan sekarang saya sedang perjalanan menuju ke pelabuhan kota Manado, yang lokasinya itu berada di dekat jembatan Soekarno. Semoga aja kapalnya belum berangkat, soalnya kapalnya berangkat sekitar jam 9 pagi. Jadi pagi kapalnya berangkat dari kota Manado, lalu nanti siang kapalnya balik lagi dari Bunaken ke Manado sekitar jam 2 siang. Ada saudaranya di Bunaken, jadi mereka mau nginep di Bunaken. Oh iya. Tapi kalau mau jalan-jalan Bisa ya, PP ya? Iya. Katanya sih jam 2 siang dari sana ya? Enggak, jam kan pagi ini dia ke sana. Dia balik lagi, balik ke Manado. Gimana Pak? Ini kan ada yang masuk jembatan sini, ya? Bawah jembatan sana masuk sana. Pintu-pintu masuknya. Oh itu sepertinya sih depan tuh, depan sana. Ada bangunan ini, gate. Itu kata itunya. Depan ke Bunaken gratis, pulang jam 2 gratis iya, lagi. gratis pulang pergi. Iya. Ini Pak di sini aja. Iya, Pak. sini aja mau masuk mau bayar ya. Gak apa-apa sini aja. Dan di pelabuhan yang pasar sesama. Yes. Nah. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di pelabuhan SDP Manado yang berada di bawah jembatan Soekarno. Jadi infonya sih hari ini tuh, sekarang hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 jam 8 pagi, setengah 9. Infonya sih hari ini ada kapal gratis ke Bunaken, kapal yang dikelola oleh SDP seperti ini. Iya, nanti Bapak cek dulu di dalam. Oh, cek dalam ya? Iya, Oke. Bayar masuk 5.000. Oh, nah ini dia harga tiket masuknya 5.000 per orang. Dan infonya sih setiap hari Sabtu itu ada kapal gratis ke Bunaken. Kita cek aja dulu yuk. Setiap Sabtu pagi jam 9 sih katanya. Tapi tadi petugas itunya nggak tahu ya. Si ibu. Oh, di sana tuh. Nah, itu di belakang sana seperti cerobong asap itu adalah Tugu Lilin. Itu Tugu Lilin ya, Bu? Iya. Tugu Lilin. Oh, lo sana. Nah, itu ada Indomaret di sana. Nah, Tugu Lilin. Nah, teman-teman, ini saya udah di dermaga 4, dermaga pelabuhan SDP. Dan infonya sih kapalnya itu belum parkir ya. Katanya sih biasanya parkir di sini. Tapi ini belum ada. Ya, semoga aja kapalnya jalan. Nah, di sana itu ada kapal tujuan Sangihe. Pulau Sangihe itu di sebelah utaranya lagi Manado. Dekat apa ya? Hampir perbatasan ini sih, paling terluar itu. Ini ada kapal cepat ke kurang tahu sih kemana nih. Ntar kita tanya aja. Nah, kayaknya kapalnya di sana deh. Tuh, masih parkir di sana. Oh, ini tuh kapal ke Tahuna, ke Sangihe sih, Pulau Sangihe. Mungkin Tahuna tuh nama kotanya kali ya. Dan ini katanya kapalnya nggak berangkat hari ini, tapi hari Senin. Suasana di pelabuhan kota Manado pagi ini cukup sepi ya teman-teman, padahal hari Sabtu. Dan saya sendiri pun belum menemukan penumpang yang juga ingin ke Bunaken. Saya khawatir kapalnya nggak jalan sih. Jadi pelabuhan kota Manado ini lokasinya persis berada di bawah jembatan Soekarno. Nah, ini dia jembatannya. Dan di pelabuhan kota Manado ini kebanyakan kapal-kapal yang di sini tuh rutenya ke arah utara dari kota Manado, seperti ke Pulau Sangihe, Talaut, dan ke Pulau Siau. Ada juga yang ke Ternate dan ke Ambon. Sedangkan untuk kapal-kapal besar seperti kapal Pelni yang kemarin saya naiki, yaitu kapal Dorolonda, Sinabung, Labobar, dan sejenisnya, itu nggak masuk pelabuhan kota Manado. Melainkan mereka ini masuknya di pelabuhan kota Bitung yang berjarak 40 km dari kota Manado. Sebab perairan di pelabuhan Manado ini
cukup dangkal dan lokasinya pelabuhan Manado ini tak jauh dari Taman Laut Bunaken. Jadi itu tuh dilindungi karena kalau kapal besar lewat dikhawatirkan merusak terumbu karang atau ekosistem laut. Dan bagi kalian yang ingin ke Jakarta, ke Surabaya, atau ke Papua naik kapal laut, atau ke Makassar, ke Bau-Bau, kalian naiknya dari Bitung, Pelabuhan Bitung. Atau bisa juga dari sini ke Ternate dulu, dari Ternate naik atau cari kapal yang ke arah Surabaya, Papua, dan lain-lain gitu. Nah, untuk informasi jadwal kapal di Pelabuhan Kota Manado, kalian bisa tanya-tanya atau bisa kunjungi grup Facebook yang ada di layar kaca. Semoga membantu. Nah, alhamdulillahnya gak lama kemudian saya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang juga ingin ke Pulau Bunaken. Dan infonya si ibu ini juga baru pertama kali pakai kapal ini. Biasanya si ibu nyebrang ke Bunaken itu pakai kapal kecil atau kapal nelayan yang naiknya itu dari dermaga atau pelabuhan Kalimas di sebelah pelabuhan Kota Manado ini gitu. Jadi ya udah ada barengannya nih, alhamdulillah. Karena kapalnya belum ada kejelasan, jadi saya diajak si ibu untuk nunggu di dalam ruangan aja. Dan ternyata si ibu ini rombongan, ada 4 orang si ibunya. Biasanya mereka ini ke Bunaken nyewa kapal nelayan gitu. Dan biasanya mereka naiknya dari pelabuhan wisata atau pelabuhan Kalimas yang berada persis di belakang pelabuhan Kota Manado. Nah, ini beli roti harganya 13.000 dan pembayarannya bisa lewat QRIS. Mantap. Ada beberapa penumpang juga ternyata yang mau ke Bunaken, ada ibu-ibu sih, ada 3 ibu-ibu. Jadi ya penumpangnya dikit sih. Katanya infonya sih menurut menurut penjual makanan tukang jamu di sini semenjak BBM naik itu kapalnya jarang jalan. Soalnya sebelum BBM naik kaptennya itu sering minum jamu di tukang penjual jamu yang tadi itu di dekat pintu masuk dermaga. Nah, ini ada pelabuhan lagi di sini nih. Pelabuhan apa kurang tahu ya namanya ya. Pokoknya sebelah sana itu ada lagi pelabuhan Kalimas di dekat pasar. Terus di sananya lagi ada lagi tuh pelabuhan, entah pelabuhan apa namanya, lupa. Kapalnya ini keren ya kapalnya. Ini kayaknya kapal ke Tahuna atau Sangihe deh. Nah, ini persis di bawah jembatan Soekarno. Lihat kapalnya yuk. Yes. Nah, barusan saya mendapat kabar bahwa hari ini kapalnya nggak berangkat karena ada kendala di bahan bakar, infonya sih. Nah, tadi juga si ibu sempet nawarin untuk ikut aja ke Tongkaina, karena dari Tongkaina, tepatnya dari dermaga Grand Lulei, itu ada kapal nelayan yang melayani penyeberangan dari Tongkaina ke Pulau Bunaken. Karena jarak kedua tempat ini tuh berdekatan gitu, dan di sana itu setiap waktu katanya ada kapal yang ke Bunaken, kata si ibunya itu. Jadi saya masih mikir nih ikut gak ya, soalnya dari kota Manado ke Tongkaina itu lumayan jauh, kita harus nge-grab lagi, gojek lagi gitu. Nah, teman-teman, jadi dapat informasi bahwa kapalnya itu nggak jalan. Kapalnya nggak jalan karena kendala BBM sih infonya. Jadi ini saya masih bingung antara mau lanjut ke Bunaken tapi lewat dermaga atau kapal penduduk lokal yang berangkatnya nanti jam 2 siang, atau mau ke depan lagi nggak jadi ke Bunaken. Nggak tahu juga nih, bingung nih. Kita lihat saja, oke? Nah, si ibu tadi itu jadinya mereka ke Tongkaina, lalu dari dermaga Grand Lulei
naik kapal nelayan. Katanya sih di sana itu setiap waktu ada gitu. Dan untuk tarif kapalnya sekitar 25 sampai 30 ribu dari Grenulai Tongkaina. Nah, kesimpulannya adalah jika kalian ingin wisata atau liburan ke Bunaken, alangkah baiknya direncanakan dari jauh-jauh hari atau direncanakan sebaik mungkin. Jangan dadakan seperti saya, karena membingungkan sih kalau dadakan seperti gini, terlebih minim informasi yang didapat. Karena saya juga baru pertama kali kesini ya, jadi agak bingung, dan kemarin akhirnya saya putuskan untuk gak jadi atau batal ke Pulau Bunaken. Dan bagi kalian yang ingin liburan ke Pulau Bunaken tanpa harus ikut open trip, bisa menggunakan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, kalian bisa memanfaatkan kapal gratis milik negara yang diberangkatkan dari pelabuhan Kota Manado setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Dan kapal ini tuh akan kembali menuju Manado dari Bunaken di hari yang sama, yaitu jam 2 siang. Jadi kalian bisa tektokan tanpa harus menginap di Pulau Bunaken. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan kapal lokal. Nah, jadi kapal lokal ini biasanya mengangkut warga lokal Pulau Bunaken yang hendak berbelanja kebutuhan pokok di Kota Manado. Jadi kapal-kapal lokal ini berangkat dari Bunaken pagi hari dan akan kembali ke Bunaken dari Manado sekitar jam 2 siang. Nah, untuk keberangkatannya ada setiap hari kecuali hari Minggu, dan berangkatnya dari dermaga yang berada di sisi utara dari Pasar Bersehati Manado. Letaknya masih berdekatan dengan pelabuhan Kota Manado. Untuk tarif kapal lokal dari Kota Manado menuju Pulau Bunaken hanya dipatok sebesar sekitar Rp30.000 saja. Nah, nanti kalian akan bareng-bareng penduduk lokal Bunaken tuh yang habis berbelanja dari Kota Manado. Yang ketiga, kalian bisa sewa kapal dari dermaga wisata Kalimas Pelabuhan Manado, atau bisa juga sewa kapal dari dermaga kawasan Megamas Kota Manado. Nah, saran saya sih ikut rombongan aja, karena kalau ikut rombongan itu lebih murah, sekitar 200-300 ribuan lah. Dan cara yang keempat ke Pulau Bunaken adalah kalian bisa memanfaatkan penyeberangan alternatif yang berada di Kelurahan Tongkaina atau yang berada di sisi utaranya Kota Manado, sekitar 11 km lah. Patokannya dekat Grenulai, dan di map sih namanya itu adalah Pantai Batu Meja Tongkaina. Nah, bagi kalian yang fobia terhadap laut, ini bisa banget nyebrang lewat sini, karena di penyeberangan Tongkaina ini lebih dekat dengan Pulau Bunaken, hanya sekitar 5-10 menit aja waktu tempuhnya. Dan emang warga lokal kebanyakan nyebrang lewat sana sih infonya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja informasi yang bisa saya berikan, dan ini adalah bonus penampakan Kota Manado dari atas langit, dan gila keren banget. Nah, bagi teman-teman yang punya informasi tentang penyeberangan, atau mungkin ada yang punya agentur atau open trip menuju ke Pulau Bunaken, bisa komentar agar yang lain juga pada tahu dan tidak kebingungan saat ingin berkunjung atau liburan ke Pulau Bunaken. Dan jangan lupa follow Instagram saya @nugrofebianto18. Barangkali ada yang punya saran trip yang menarik, bisa DM Instagram saya @nugrofebianto18. Terima kasih banyak teman-teman, dan sampai jumpa di episode berikutnya Trip Sulawesi 2022.